Sumpah aneh banget nih julid-julid sayang. Warga Indonesia kenapa kayak gini perempuan nggak malu ya? Saya bukan sayang lagi sebagai anak kandung geus leuwih jeung yang mah hatena geus kawin. Nyaho teu batinna geus kawin geus nyatu. Saking deudeuh ka bapana jadi deudeuh ka anakna. Pengakuan itu adalah hak setiap orang, tetapi harus disertai dengan bukti dan dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Berarti itu sah pengakuannya secara hukum. Nah, ada seseorang yang mengaku dia itu katanya pacarnya Kang Deddy Mulyadi. Mengaku dia juga sudah menikah secara batin dengan Nyi Hyang. Dan kalau tidak salah, mohon maaf nih ya, tidak bermaksud untuk mengejek, ya mah lain arek ngalelewe lain. Tetapi dari suaranya ini saya teringat salah satu film kartun ya, waktu saya kecil ada yang namanya film kartun Shinchan. Ayo jalan-jalan. Yang suaranya mama, mama. Maaf ya, saya tidak meledek, tetapi memang ini suara si teteh ini yang mengaku pacarnya Kang Deddy Mulyadi ini, suaranya mirip banget dengan suara tokoh kartun itu ya. Baik, kita tidak akan membahas suaranya seperti apa, itu adalah mungkin bawaan dari lahir ya. Kita tidak bisa menyalahkan dia karena dia memiliki suara seperti itu. Yang akan kita bahas ialah ketika dia mengakui kekeh gitu, maksa bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah pacarnya. Seperti yang saya katakan tadi, setiap orang berhak memiliki mengaku ya. Mengaku, setiap orang berhak dia mengaku pacar si ini atau istri si ini, tetapi juga harus disertai dengan bukti. Jangan asal mengaku membuat gaduh orang lain, sebab tidak semua orang akan berpikir kritis. Bisa jadi ada orang yang oh iya, jadi berpikiran buruk, berpikiran suujon, oh iya ternyata Kang Deddy Mulyadi punya pacar ini di Bogor karena dia mengakunya orang Bogor. Nah, ini yang bahaya adalah ketika sudah mengganggu kehormatan orang lain. Nah, itu yang bahaya. Kalau sekedar mengaku tetapi tidak membahayakan kehormatan orang lain ya fine-fine saja, sah-sah saja. Seperti gini misalkan, ada seorang istri ya, kemudian seorang istri itu ada yang mengaku ya, laki-laki lain ya, ada seorang suami memiliki istri, kemudian ada laki-laki lain yang mengaku istrinya itu bahwa pacarnya. Disitulah yang saya maksud bisa mengganggu kehormatan orang lain ya, yang bisa berbahaya, bisa berdampak negatif di dalam kehidupan seseorang. Mungkin orang yang mengaku ini secara materi, secara kehormatan dia tidak terganggu, tetapi orang yang dia akui ini bisa jadi terganggu dengan pengakuannya tersebut. Apalagi orang yang dia akui ini adalah orang yang terhormat, orang yang memiliki kedudukan, orang yang banyak dicintai masyarakat. Nah, ini yang bahaya. Nah, belum lama ini ada seorang wanita yang mengaku pacar Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dalam tanda kutip, katanya dia sudah sering bertemu dan juga dia mau menikah katanya, seperti itu. Nah, ini pada awalnya kita diamkan ya, ini mungkin hanya sekedar konten-konten biasa. Tetapi karena sering intensnya dia akui itu di media sosial dan dia sebar di publik, tidak di private. Nah, ini sedikit demi sedikit ini akan menjadi bumerang ya. Maka kita harus menerangkan juga ke teman-teman kita, para pendukung Kang Deddy Mulyadi, bahwa ini tidak benar dan ini hanyalah pengakuan ya, hanya pengakuan sepihak. Nah, itu teman-teman. Dan banyak kejanggalan sih kalau kita mau gali. Nah, dan sekarang kita akan coba menyimak ya bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang diucapkan oleh si teteh ini yang mengaku pacarnya Kang Deddy Mulyadi. Videonya cukup panjang, sekitar 4 menit, mungkin bisa dipersiapkan waktunya ya buat teman-teman, dan juga agar tidak salah paham, tolong jangan di skip ya, nanti videonya jangan di skip. Kalaupun teman-teman ada keperluan bisa mungkin di
pause terlebih dahulu, nanti dilanjutkan lagi seperti itu agar tidak gagal paham, sebab ini adalah menyangkut kehormatan Bapak Aing ya, gubernur kita, gubernur Jawa Barat. Langsung aja teman-teman kita simak videonya yuk. Arimbi Gandawati, bangun tidur saya tadi mbak sebelum subuh. Terus baca ini, masa iya Nyi Hiyang mau punya calon ibu sambung kayak gini? Gimana mbak? Mbak sebelum komentar ngaca diri gak sih? Punya kaca segede-gede gaban gitu di rumah. Emang apa ada masalah apa? Lu sama gue kenal? Lu kenal gue sampai dalam-dalamnya? Emang kenapa lu gak cantik itu di mata lu? Buta lu mbak, rambut ayam. Buka mata lu, buta, buka. Emang kenapa gue? Gue kenapa? Lu yang kenapa-napa mbak. Sumpah aneh banget ya, julid-julid sayang. Warga Indonesia kenapa kayak gini, perempuan gak malu ya? Kamu perempuan kan gak malu. Aku gak pernah lo lakuin itu sama orang seumur hidup aku, gak pernah. Kalau emang suka sama saya, suka-suka dia. Emang kayak mana sih? Ibu Nyi Hiyang juga putih, iya kan, tinggi, cuman tinggi aja. Apa bedanya? Terus mantannya rambutnya panjang, iya kan? Mantannya yang kelihatan tuh, yang pernah diposting rambutnya panjang. Sama siapa lagi yang penyanyi dangdut itu, yang Gita-Gita itu penyanyi dangdut? Saya bisa nyanyi dangdut, malah saya bisa ngaji, bisa salawatan, hafal banyak Al-Quran, isi ayat-ayat, ya, bisa masak, bisa bisnis, bisa cari uang. Oh saya mah paket komplit pak, mbak. Bisa jaipongan, bisa nari, modern dance, bisa segala macem. Saya kalau misalkan artis itu udah all in one paketnya udah lengkap. Paket lengkap kalau saya. Artis aja nggak mungkin punya ibaratnya skill seperti saya. Mun hayang sombong mah. Mbak punya nggak? Ya ilah, hidup mbak udah kismin nih mbak ya, udah digembok lagi mbak udah kismin, mbak diem gitu jarinya biar nggak makin kismin. Tuhan, susah banget dikasih tahu nggak sih, kekisminan itu kan alat akidah nih, kayak gini nih, susah banget dikasih tahunya. Tuhan ya Allah, saya hidup saya berkah barokah, nggak pernah kayak gini sama orang. Seumur hidup saya nggak pernah, saya bilang saya menikmati hidup mbak, menikmati hidup mbak. Itunya aja digembok di TikToknya. Berarti orang digembok itu biasanya punya cicilan bank emok, bank keliling, utang banyak, punya masalah, banyak beban. Nah yang digembok tuh kayak gitu. Soalnya saya juga dulu gitu digembok, saking banyak beban dalam hidup saya, malu saya gembok, saya kunci. Nah mbak itu kenapa digembok mbak? Bank emok banyak ya sama bank keliling. Julid sih mbak, apalagi masa ya julid. Iya kan, emang kenapa nih yang punya ibu sambung kayak saya malah asik, kerjaannya shopping in the mall, ngopi-ngopi cantik, jalan-jalan holiday, diajak sama ibu sambungnya, sama ibu tirinya, jalan-jalan ke luar negeri, Singapura, Malaysia, Mama Rica, London, Switzerland, ke India, ke Kashmir, bolak-balik Arab Saudi. Bahagia yang ada Nyi Hiyang. Dari sini saja, dari ucapan si teteh ini aja kita sudah bisa melihat bahwa ini hanyalah pengakuan saja, bukan pengakuan sepihak. Jadi ini tidak ada ya, ini adalah mungkin bisa lebih ke jatuhnya kepada hayalan. Nah hayalan si teteh pengen punya suami sebaik Kang Deddy Mulyadi, setenar Kang Deddy Mulyadi ya, seperti itu. Dia berhayal kalau sampai menikah dengan Kang Deddy Mulyadi, dia akan membuat Nyi Hiyang bahagia dengan mengajaknya jalan-jalan ke Kashmir, ke Arab Saudi, ke luar negeri lah, pelesiran. Dan itu bertolak belakang dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy Mulyadi kalau jangankan ini ya, mau ke luar negeri, dia mau keliling dunia pun bisa menggunakan harta kekayaannya, tetapi tidak beliau lakukan. Beliau lebih memilih mengunjungi setiap daerah di Jawa Barat ini. Dan ini bertolak belakang dengan Kang Deddy Mulyadi ya, keinginannya itu. Di sini jelas bahwa dia hanya cuma sekedar mengaku-ngaku saja
Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, bener apa enggak nih Kang Deddy Mulyadi punya pacar di Bogor si teteh ini? Tidak, itu tidak benar ya teman-teman, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kalau punya ibu sambung kayak saya, nari jaipongan bareng, latihannya bareng, tampilnya bareng, ntar diajarin dancer modern dance, berenang saya ajarin, pencak silat nanti saya ajarin, belajar masak, bikin cake, bikin kue-kue tradisional, bikin uli oncom, nyen buras, nyen pesor. Pinter nih yang nanti makin pinter, makin banyak nanti multi talenta kalau di tangan saya mah. Saya bukan sayang lagi sebagai anak kandung geus leuwih jeung hiang mah, hatena geus kawin. Tah ieu hayalan tingkat tinggi tehnya teman-teman. Jadi dia mengaku bahwa hatinya katanya dengan Nyihiang sudah menikah. Yang resepsinya kapan? Ini memang sudah banyak hayalan-hayalan ya dari si teteh ini. Mungkin saking beratnya beban hidup, jadi yang gratis-gratis aja, mencari kebahagiaan secara gratis, yaitu dengan cara menghayal. Kita lanjutkan. Yang untuk batinang geus kawin geus nyatu, saking dedeh ka bapana jadi dedeh ka anakna. Ulah gitu bae, ulah gitu. Emang kenapa sih kalian tuh berasumsi dan bernarasi diri sendiri, mengatur hidup orang? Atur aja diri kalian, benerin aja hidup kalian. Udah bener belum? Geus cunun can, geus bahagia can, tenerima nasib kehidupan kalian, tenerima kena kehidupan diri kalian sendiri. Jadi kalian tuh jahat sama orang, julid sama orang, kasihan, miris hidup kayak begitu. Udahlah mbak, fokus sama diri sendiri, mempercantik, banyakin duit. Udah banyak duit mbak kan jalan-jalan tuh, jajan, shopping, ngopi-ngopi cantik. Jadi nggak kepikiran untuk kayak gini sama orang, nggak akan mbak. Orang yang udah menikmati hidup, udah banyak duit, udah genah hirupna. Jadi si teteh ini melihat kebahagiaan itu dari sumber materi. Ya tadi kita mendengar dari ucapan-ucapannya orang yang udah menikmati hidup, yang banyak uangnya, katanya pelesiran. Jadi seolah-olah orang yang banyak uang itu tidak akan punya beban hidup, tidak akan punya masalah. Uang memang dibutuhkan ya untuk sebagai alat tukar, ya alat tukar jual beli. Memang dibutuhkan, tetapi itu bukan segala-galanya dan bukanlah sumber kebahagiaan ya teman-teman. Banyak kok yang ini, yang banyak uang tetapi kehidupannya itu stres, banyak masalah, complicated, ya tidak tenang hidupnya. Banyak yang seperti itu. Jadi salah kalau menilai kebahagiaan itu dengan banyaknya uang. Kita lanjutkan. Nggak ada punya masalah sama orang, jiwanya waras, itu nggak akan melakukan mbak berarti dalam keadaan lagi nggak waras, bisa nggak sehat secara mental, bisa fisik juga bisa, karena kalau fisik itu kan gangguan dari mental. Nah akhirnya melakukan kayak begini. Kalian tidak boleh mengelak, hal kayak gitu, apalagi berdebat dengan teteh. Survei membuktikan itu orang-orang yang sehat jiwa raganya sama mentalnya anteng-anteng aja. Anteng kan, mereka menikmati postingannya, malah ditunggu apalagi nih, ngapain lagi nih gebrakannya. Sudahlah, hidup kayak gitu mau ngapain sih mbak? Hidup kayak gitu mau ngapain mbak? Ntar yang ada nggak disukain sama tetangga, kerabat, kayak gitu tuh. Hidup tuh harus dirangkul gitu, dirangkul sama semua makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini gitunya. Guys, mana deh shopping deh, mana ngopi-ngopi cantik ke, belanja abet julid sih kairut aing ya berani sih anu terkenal, nggak dikenal ya, apalagi main dikenal sih miris. Rimbi. Baik, kita akan sedikit menjelaskan kemungkinan Kang Deddy Mulyadi menganggap dia pacar itu. Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang suka bercanda ya kepada siapapun ya. Jika kita melihat kehidupan sehari-hari Kang Deddy Mulyadi yang kita ketahui lewat channel YouTube-nya, lewat videonya, dan channel YouTube Kang Deddy itu kan emang natural ya, memang begitu adanya, tidak ada direkayasa. Nah, kemungkinan besar atau kecil
si Teteh ini memang pernah bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, ketika ketemu itu mungkin Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang mencintai seni, kan si Teteh juga tadi mengakui bahwa dia itu suka jaipong, suka pencak silat dan lain-lain. Intinya dia suka salah satu praktisi seni lah ya, seniman lah. Nah, mungkin ketika Kang Deddy ada kunjungan ke Bogor, mungkin Kang Deddy Mulyadi bertemu ya, tetapi tidak hanya dengan dia aja, tidak hanya dengan si Teteh aja, mungkin banyak juga yang lainnya. Nah, karena Kang Deddy orang yang suka bercanda, mungkin, dia pacar kabogoh urang, dia kabogoh urang, kan Kang Deddy Mulyadi situ. Kadang ketemu dengan nenek-nenek saja Kang Deddy Mulyadi kan, arek moal kawin jeung urang, yeuh jang modal kawin, yeuh jang nafkah, yeuh jang apa namanya, uang apa, jeung selehan apa bahasa Indonesianya? Ya uang itu ya, uang tanda jadi katanya, uang tanda jadi nih sekian juta. Ya nenek-neneknya pernah kan kita melihatnya di channel YouTube-nya. Nah, mungkin kejadian hal yang sama juga terjadi, cuman hanya mungkin tidak terekam oleh kamera. Ya, karena mungkin apa namanya? Ya enggak, kan kamera itu enggak 24 jam on ya. Tim kamerawan juga, tapi kalau Kang Deddy Mulyadinya memang beliau sudah seperti itu, mau ada kamera mau nggak ada kamera memang beliau seperti itu. Nah, mungkin ini terjadi kepada si Teteh tadi, makanya dia GR. Wah, Kang Deddy Mulyadi ternyata menganggap dia pacar ya, menganggap dia, nampaknya ini Kang Deddy Mulyadi suka ya ke si Teteh ini, mungkin dia GR seperti itu. Demikian ya tayangan kali ini, membahas tentang orang si Teteh yang mengaku-ngaku sebagai pacarnya Kang Deddy Mulyadi, dan sekarang sudah sampai katanya sudah dekat dengan Nyihiyang, bahkan sudah menikah batin dengan Nyihiyang. Itu saja tayangan kali ini, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.